Assalamualaikum anak-anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat selalu. Bapak sehat dan kalian juga sehat. Dan tetap semangat ya. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut ajaran agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang mari kita mulai kelas kita hari ini. Baik Pak Ahmad, terima kasih. Fungsi ikon pemandu gambar. Nah, apakah anak-anak tahu apa saja yang termasuk ke dalam fungsi ikon pemandu gambar? Sekarang yuk kita cari tahu. Yang pertama kita ke fungsi icon shape ya. Namun sebelum itu Bapak buka dahulu aplikasi Microsoft Word ya yang ada di komputer Bapak ini. Nah, di sini Bapak menggunakan Microsoft Word 2016 ya. Jadi kemungkinan agak sedikit berbeda jika anak-anak menggunakan versi di bawahnya. Nah, sekarang kita ke fungsi icon shape. Yang pertama adalah recently used shape. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Nah, dia ada di sini ya, menu insert, shape yang ini. Kemudian yang kedua lines-nya. Lines ini bentuknya seperti ini. Nah, lines ini untuk membantu kita membuat garis. Ya, ada di sini. Kemudian rectangles ya, tentu untuk membantu kita membuat gambar persegi panjang. Kemudian ada basic shape ya. Basic shape adalah ikon-ikon yang memuat gambar-gambar dasar dan sederhana seperti persegi panjang, kemudian gajar genjang dan lain-lain. Nah, yang kelima ada block arrow ya. Ini fungsinya untuk membuat gambar penunjuk arah. Jadi kalau anak-anak ingin membuat gambar penunjuk arah menggunakan block arrow ya. Kemudian yang keenam equation shapes. Nah, untuk membuat perhitungan bilangan matematika ya, seperti ini, kali ya, kemudian tambah, bagi, kurang, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh flowchart ya. Flowchart ini digunakan untuk membuat diagram alir ya, atau flowchart. Kemudian ke-8 stars and banners. Nah, fungsinya ini untuk membuat gambar bintang ataupun logo. Jadi kalau ada pertanyaan stars and banners digunakan untuk apa? Jawabannya untuk membuat gambar bintang ataupun logo. Nah, yang ke-9 ada call out ya. Call out ini untuk apa? Untuk menggambarkan dialog-dialog atau percakapan yang terdapat dalam suatu gambar ya. Biasanya call out ini digunakan untuk membuat cerita ya. Misalnya ada gambar orang, kemudian ada orang yang bicara, kamu menggunakan call out seperti di chat-chat itu ya. Kemudian ada terakhir new drawing canvas ya. Ini fungsinya untuk menggambar bentuk sederhana secara langsung ya, setelah icon ini diklik. Bapak coba klik ya, insert, set, new drawing canvas. Nah, untuk membuat gambar sederhana secara langsung. Nah, sekarang kita ke fungsi icon picture ya. Fungsi icon picture untuk apa? Untuk menghasilkan gambar yang berada pada hard disk atau PC ataupun CD. Nah, pada saat gambar sudah dipilih, maka
secara otomatis akan muncul tab format atau picture tools. Pada tab tersebut berisi beberapa grup icon. Terdapat 4 grup tab, yaitu adjust, picture styles, arrange, dan size. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa menu ribbon ini yang ada di Microsoft Word ini antar mukanya bersifat dinamis, artinya akan berubah sesuai dengan konteks yang sedang dilakukan oleh si pengguna tersebut. Bingung ya? Nah, di sini kan ada menu home, insert, design, layout, preference, mailing, sampai view. Nah, sekarang kita praktekkan yang ini deh biar lebih paham. Fungsinya untuk apa yang icon picture? Untuk menyisipkan gambar yang berada pada harddisk. Nah, jadinya kalau kita ingin menyisipkan gambar yang ada pada harddisk, menggunakan icon picture. Saya coba ya. Pictures, Bapak sisipkan ini. Nah, dalam keadaan gambar ini terpilih, maka muncullah si menu format. Nah, benar kan? Tab picture tools. Setelah itu ada apa? Setelah muncul menu format ada 4 tab. Apa saja? Yang ini. Kita coba ya, benar nggak? Ada adjust, picture style, arrange, dan size. Ini adjust, picture styles, arrange, size. Nah, kalau yang bawa maksud tadi yang antar muka dinamis, artinya ketika ini Bapak hapus, Bapak delete ya, maka menu format ini hilang. Kalau Bapak kembalikan, menu formatnya ada. Itu yang dimaksud dinamis, artinya berubah-ubah ya, sesuai dengan konteks pengguna pada saat itu ya. Jadi yang kamu kerjakan pada saat itu ngapain, misalnya menyisipkan gambar, makanya si menu format ini muncul. Tapi ketika kamu nggak menyisipkan gambar, maka si menu format ini hilang. Nah, dan juga yang lainnya. Bapak kembalikan. Nah, di sini ya kita akan bahas tentang adjust-nya. Adjust ini terdapat beberapa icon dengan fungsinya masing-masing ya. Yang pertama ada brightness, fungsinya untuk apa? Untuk mengatur tingkat kecerahan gambar. Jadi kalau anak-anak terlalu terang, ingin terang atau gelap, menggunakan brightness. Kemudian kontras ya, mengatur kekontrasan gambar. Kemudian change picture, mengganti gambar. Compress picture, meringkas gambar. Recolor, mengganti warna gambar. Reset picture, mengembalikan tampilan gambar ke bentuk semula. Nah, di sini ya. Ada compress picture, change picture, reset picture. Ini bisa dipraktekkan ya. Kemudian yang kedua ada picture styles ya. Fungsi icon-icon yang terdapat pada grup picture styles ditunjukkan pada tabel berikut ini ya. Yang pertama ada frame, memilih jenis bingkai gambar. Kemudian picture shape, mengatur bentuk gambar. Picture border, mengatur warna garis tepi gambar. Picture effect, memberikan efek pada gambar. Nah, di sini sebenarnya ada lebih dari ini ya, banyak, cuman kita bahas sedikit saja icon-icon yang ada di sini ya, biar kalian nggak bingung. Nah, ini namanya frame ya. Jadi untuk mengganti bingkai gambar ya, jadi dibaguskan gambarnya kalau menggunakan frame. Nah, sedangkan yang garis tepi itu yang ini ya, picture border. Ini kan garis tepinya hitam, misalnya pengennya warna merah atau warna kuning, klik picture border lalu pilih warna yang kalian inginkan. Nah, kemudian ada picture effect ya, itu effect 3D. Kemudian ada picture layout dan lain sebagainya. Sekarang kita ke arrange-nya. Fungsinya di sini ada banyak ya, icon-icon yang memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama position, ikonnya bentuknya seperti ini ya, kita lihat benar nggak? Yang ini ya, position. Kemudian
ada bring to front ya, meletakkan gambar di atas objek lain. Meletakkan send to back, meletakkan objek gambar di bawah objek lain. Text wrapping, mengatur posisi gambar terhadap teks. Lens, mengatur perataan beberapa objek. Group, mengabaikan beberapa objek. Rotate, memutar gambar. Nah, kalau ini semua dipraktekkan mungkin nanti videonya lama ya, cuma Bapak praktekkan sedikit saja. Misalnya Bapak membuat gambar bulatan, kemudian gambar bintang ya, saya yang ini warna ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan nggak ada tuh ya menu formatnya. Kalau kita pilih gambar maka muncul, itu yang dimaksud dinamis. Nah, muncul kan. Nah, sekarang kita praktekkan yang mana nih ya, yang ini dah ya, yang grup, mengelompokkan beberapa objek menjadi kesatuan. Nah, artinya ini kan belum dikelompokkan objeknya, objek yang mana aja. Yang ini objeknya kan ada bulatan sama bintang. Jadi kalau objeknya ini ingin bahasanya itu menyatu, maka select dulu objeknya. Pertama select objek yang buat ini, kemudian tekan CTRL ya, CTRL atau shift bisa, dipilih lagi gambarnya yang ingin dikelompokkan, klik yang ini yang bintang, lalu klik kanan, lalu pilih group. Maka ketika dipindah-pindah dia nggak hilang. Sebelumnya kan udah hilang seperti ini, sebelumnya kan udah hilang tuh, nggak bisa ya, tuh nggak bisa. Jadi biar ini menyatu kita harus menggrupnya dulu, mengelompokkannya dulu. Pilih dulu objek mana aja yang ingin dikelompokkan ya. Ini kan sudah terpilih dua objek, bintang dan bulat. Klik kanan, pilih grup. Maka ketika dipindah-pindah dia nggak seperti tadi, berantakan ya. Selanjutnya kita ke bagian size ya, size icon-icon dalam group sheet beserta fungsi-fungsinya dapat seperti berikut ini. Pertama ada crop ya, crop memotong sebagian gambar. Shape height menentukan tinggi gambar. Shape width menentukan lebar gambar ya, ada di sini ya, yang ini ya, height ya, ini ada width. Height itu tinggi ya, tinggi tuh ya, tinggi. Kalau width itu lebar, itu udah lebar, kita lebarin tuh ya ya. Kemudian align itu masih ada center, ada right, ada left, ada top, middle, banyak ya. Nah, sekarang kita ke selanjutnya, yaitu menyalin gambar ya, menyalin gambar. Nah, di bagian terakhir itu ada fungsi icon pengopi gambar. Nah, fungsi icon pengopi gambar ini fungsinya untuk memperbanyak gambar. Contohnya kita ingin memperbanyak gambar ini, maka klik icon copy, lalu paste ya, jadi banyak. Kemudian fungsi icon pemotong gambar atau cut, nah berfungsi untuk menghilangkan gambar. Jadi kalau kita klik cut maka gambar ini hilang. Kita klik cut ya, gambarnya hilang. Tapi gambarnya itu enggak hilang permanen ya, dia masih tersimpan di memori komputer atau clipboard. Jadi kalau kita ingin memunculkannya kembali itu masih bisa dengan mengklik paste. Jangan kalau di delete atau hapus, itu artinya menghilangkan gambar ya. Paham? Nah, mungkin itu saja pelajaran kita hari ini ya. Apabila ada yang kurang paham bisa tanyakan ke Bapak ya melalui Google Classroom, nggak apa-apa. Dan Bapak mohon maaf ya jika menerangkannya kurang jelas ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.